pengadaan ataupun pelaksanaan PSN ini yang setiap minggunya diadakan dari RW ke RW yang dilaksanakan oleh masing-masing RT di wilayahnya masing-masing dan dimonitoring oleh Kesra ataupun kesejahteraan rakyat masyarakat dari tingkat kelurahan. Yang maksudnya adalah dengan tujuan bahwa untuk mencegah adanya penyakit demam berdarah tentunya harus diadakan yang namanya PSN. PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk. Jadi tidak harus dengan fogging karena fogging itu tidak efektif. Ya, jadi harus diberantas dari akarnya. Seperti contohnya di rumah masing-masing, adanya baju bergelantungan, terus genangan air yang ada di selokan yang tidak berjalan dengan lancar, lalu bekas-bekas air minum seperti gelas aqua atau botol aqua itu kadang-kadang tersisa airnya yang nantinya 2 atau 3 hari akan menjadi jentik nyamuk yang sangat membahayakan dan merugikan bagi warga sekitar, khususnya ibu-ibu yang ada di rumah tentunya harus lebih waspada dan lebih menjadi yang namanya jumantik. Jumantik itulah juru pemantau jentik. Ya, juru pemantau jentik ini telah dicanangkan oleh pihak kelurahan bahwa masing-masing RT ada juru pemantau jentik yang kita kenal dengan jumantik. Tapi apakah dengan satu orang jumantik satu RT itu cukup cukup untuk mendeteksi adanya jentik nyamuk di wilayah RT masing-masing? Tentunya tidak. Makanya diadakan yang namanya jumantik mandiri yang diutamakan ataupun diarahkan untuk masing-masing rumah menjadi jumantik, yaitu juru pemantau jentik sendiri atau mandiri ya. Jadi itu makanya dengan adanya jumantik ini sangat berguna dan mereka juga harus menerangkan apa itu jumantik, apa itu jentik nyamuk, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara PSN yang benar, dan apakah itu harus diadakan setiap hari. Tentunya ya setiap hari karena nyamuk ini beredarnya ataupun beroperasinya dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore itu mereka mulai beredar. Maka diharuskan masing-masing rumah menjadi jumantik sendiri yang nantinya laporannya tentu setiap minggu, setiap hari Jumat itu jumantik akan memberikan laporan ataupun rekapan dari hasil pemeriksaan yang mereka adakan minimal untuk 50 rumah setiap minggunya. Jadi supaya tercapai hasilnya juga memadai ataupun paling tidak akurat lah ya. Jadi tetap diadakan yang namanya jumantik sendiri selain jumantik yang sudah disahkan dari tingkat kelurahan. 1 RT 1 jumantik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini penyakit demam berdarah tidak beredar di wilayah kita, umumnya di Petukangan Selatan ini, khususnya di wilayah masing-masing. Saat ini PSN adanya di wilayah RW 03. Karena demam berdarah ini sekarang tidak memakai namanya gejala. Kalau dia panas bisa larinya ke tipes. Dari tipes itu nanti akan mengarah ke namanya demam berdarah. Walaupun nyamuknya itu berbeda. Nyamuk demam berdarah dengan nyamuk biasa itu berbeda. Tapi namanya nyamuk tetap aja menggigit darah kita. Tentunya sangat merugikan buat kita sendiri. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan adanya pelaksanaan PSN khusus pada hari ini diadakan di wilayah RT 7 RW 3 Kelurahan Petukangan Selatan. Pak RT-nya, Bu RT-nya yaitu Ibu Arfian Nurmayanti dengan Bapak RW-nya Bapak Deden Suparman. Saya rasa mungkin apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami, tentunya dilaksanakan dengan baik demi untuk kesehatan kita bersama. Dan ada moto mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Pemberantasan sarang nyamuk. Ibu kenalnya kan cuma fogging kan? Nah, ini saya nggak apa-apa ya Ibu Dokter, Ibu Pika, saya di kelas membahas sedikit aja flashback ke belakang. Fogging. Ibu-ibu kalau ada warganya sakit DB, maunya di fogging kan? Padahal itu nggak efektif, Bu. Hanya memberantas nyamuk yang berkeliaran, tapi sarangnya itu yang tidak diubrak-abrik. Di sini ada Ibu Wahidah ya, yang selalu membantu dalam PSN.
Jadi jangan kalau ada warganya sakit minta dipoging. Bu RT-nya atau Pak RW-nya nggak apa namanya tuh nggak peduli. Bukan itu Bu. Yang penting Ibu bersih-bersih dari rumah sendiri. Jangan adanya baju bergelantungan. Jangan adanya nih Ibu kalau minum aqua di gelas, pasti Ibu nggak habis kan? Ibu geletak begitu aja. Dalam 2 hari atau 3 hari itu jadi jentik nyamuk. Kan sayang Bu, aqua orang boleh beli, Bu RT-nya Bu RT ya? Ada yang nyumbang apa boleh beli? Oh, ada yang nyumbang. Alhamdulillah. Tapi biar disumbang nggak berasa beli tetap Bu ya. Kalau minum dihabisin mau banjir. Kalau dibuang begitu aja, ataupun gini, misalkan Ibu ngelihat nih lagi jalan, oh ada gelas aqua masih ada isinya, tolong Ibu buang. Di situ menjadi jentik, airnya dibuang maksudnya ya. Diperjelas sama Ibu LMK, terima kasih. Jadi itu Ibu, saya bukannya mengajari, tapi mengingatkan demi untuk kesehatan kita bersama. Nggak khusus di RT 7, semua yang di wilayah masing-masing, khususnya kita pada saat ini di RW 3, mudah-mudahan terbebas dari namanya demam berdarah. Kemarin beberapa kali saya di WA sama Mbak Ida, Bu Deden, ada warganya nih DBD. Alhasil alhamdulillah mereka hanya memakai alamat RW 3. Jadi mereka udah pindah berapa tahun, tetap RW 3 tercantum ya, terdaftar di rumah sakit RW 3. Jadi hasilnya negatif ya Mbak Ida ya. Dan beberapa juga ada yang memang warga sini pas sudah di PE juga negatif juga. Tapi jangan terlena juga dengan yang negatif. Sekali-kali positif pasti bisa menyingkapi ataupun hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan ya di tengah-tengah pasca pandemi ini, paskanya terus ya jadi berubah aman, tidak menjadi endemi lagi. Apa yang kita harapkan tentunya menjadi warga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kalau kita mencoba membersihkan dari yang kecil aja ya, saluran air, karena DB ini nyamuknya nyamuk elit, dia nggak mau di tempat kotor tapi maunya di tempat yang bersih ya. Dan di sini mohon maaf emang kebetulan jumantiknya masih baru ya, Bu RT-nya juga baru, Bu RT baru tapi stok lama ya. Ya mudah-mudahan Bu RT baru, jumantik baru jadi semangat buat semuanya. Dari yang sudah baik jadi lebih baik menuju yang terbaik. Ya kan? Ya ini tuh semua enggak RT 7 aja, semua RT-RT yang ada di RW 3. Baik, kayaknya itu aja yang saya sampaikan karena kebetulan hari ini saya sudah share di grup PKK RW 3 ada pemeriksaan IPA. Ibu udah pernah dengar IPA nggak Bu? Nggak pernah? Siapa yang tahu panjangan IPA? Ini Pak RT demen dah. Ini plesetannya gini, intip vagina Anda. Nah, yang tukang intip pasti Pak RT ya. Iya, Pak RT-nya kan ada di sini, ada Pak RT 2, Pak RT 3, RT 5. Ini Pak RT 5 juga Pak RT baru, Pak Heri namanya ya. Terus ada Pak Uki, ini udah karatan Pak RT 5. Ya Bu ya, jadi intip vagina Anda apa Bu? Itu sama juga pap smear. Ya, saya hari ini diadakan di PAUD. Jadi ada baru terdaftar 20 ibu-ibu. Ini khusus buat wanita yang sudah menikah. Kalau yang sudah menopause nggak usah. Nah ya, nggak usah yang sudah menopause. Apalagi mungkin kalau menopause-nya kurang dari 3 tahun masih bisa. Kalau lebih dari 3 tahun nggak usah, udah aman. Belum tentu aman juga sih. Ya Dok ya. Ya jadi itu sama juga sama pap smear. Bedanya kalau pap smear itu pemeriksaannya lewat lab. Hasilnya 2 minggu kemudian baru ada. Kalau IPA ini hari itu juga terdeteksi apakah ibu aman ataukah ibu ada pokoknya ada yang perlu ditangani, itu bisa ya. Jadi kalau yang berminat hari ini silahkan datang ke Pak Put. Aman kok, tertutup, nggak ada RT-RT di sana. PRW juga nggak hadir. Baik, Ibu. Sampai jam 12 mungkin ya. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi ada pesan dari Pak Deden tidak bisa hadir pada kesempatan ini, tapi tetap memonitor apapun kegiatan yang ada di wilayah RW 3. Baik, untuk selanjutnya saya mungkin mempersilahkan kepada Ibu Pika
selaku Kesra di Petukangan Selatan. Silakan Bu Pika. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Nggak ada kasus ya di lingkungan RW 3, semuanya sehat semuanya. Dan juga tadi sudah disampaikan sama Bu RW ya, hari ini full padat di wilayah RW 3, ada IVA tes dan juga kegiatan yang lainnya. Semua tetap berjalan. Ibu-ibu silahkan yang memenuhi syarat untuk mengikuti IVA tes silahkan datang ke RT 6 RW 3. Bapak-bapaknya nggak usah ikut, bener kata Bu Deden, nggak usah ikut, nggak usah ikut ya. Mungkin dari saya itu aja, tetap semangat. Dari saya mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pika. Ini singkat ya, padat, jelas nggak? Jelas. Oh, jelas. Baik, di sini sudah ada Dokter Ani selaku dokter gigi di Puskesmas Petukangan Selatan yang kita kenal Kober ya. Ini Dokter Ani, mungkin ada sedikit arahan khususnya mengenai kesehatan karena beliau dokter gigi. Boleh bertanya masalah gigi pada beliau. Silakan Bu Dokter. Memasang gigi palsu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Mbak Pika, terus Pak RT, ibu-ibu semua. Kalau dari saya sih, kalau Jumantik, kita kan kalau periksa jentik itu kan nggak bisa cuma ngandelin ibu-ibu Jumantik ya. Paling didorong warganya, Jumantik mandirinya harus tetap jalan. Soalnya kalau cuma ibu-ibu Jumantik kan cuma sedikit, nggak mungkin dia keliling satu rumah dimasuk-masukin. Paling cuma yang kira-kira kasusnya di situ tinggi mungkin dia bisa turun, tapi kalau tiap rumah harus dimasukin kan agak buang waktu juga. Iya, jadi kalau dari saya sih paling Jumantik mandirinya harus didorong, terus tempat-tempat umum jangan lupa. Jadi harus ada emang Jumantik juga di sana. Kayak mungkin kalau ada di sini ada masjid atau ada musola, mungkin ada orang yang harus dijadiin tanggung jawab buat jadi Jumantik mandirinya. Terus kalau masalah apa lagi ya, COVID. Paling kalau COVID kan emang lagi naik daun lagi ya. Kasusnya lagi tinggi, di RW 3 juga ada. Jadi kalau emang mau ada kegiatan harus tetap waspada. Terus prokesnya harus tetap jalan. Jangan sampai lalai, apalagi kalau tempat-tempat yang ramai ya maskernya wajib dipakai. Itu aja. Terus kalau IPA itu kan sebenarnya screening. Jadi screening, kenapa harus screening? Soalnya ada penyakit yang keluhannya itu muncul kalau udah parah. Jadi karena itu supaya kita tahu dari awal dan bisa sembuh lagi, harus dilakukan pemeriksaan rutin. Salah satunya kayak IPA tes, terutama ibu-ibu yang sudah menikah. Itu aja sih kalau dari saya. Terus kalau kucing ya, saya ada titipan kucing. Iya, iya mungkin kucing-kucing yang ada di lingkungan luar mungkin dihimbau aja buat warganya harus tetap jaga kebersihan lingkungannya. Soalnya kan selain baunya juga kan dia bisa nyebarin penyakit kayak penyakit pencernaan. Nah buat menghindari itu paling nggak kalau emang yang punya kucing dihimbau untuk tetap jaga kebersihan di lingkungannya. Itu aja. Terus saya rasa sih itu aja ya untuk sementara ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ada yang mau bertanya nggak masalah gigi itu? Untung dokternya ada di sini. Kalau kita ke puskes kan dokternya udah sibuk ngelayanin, nggak mungkin nemenin kita, ngejawab pertanyaan kita panjang lebar. Ada yang bertanya? Gigi palsu, Pak Anda. Mau nanya kalau di dokter gigi sekarang kalau periksa
Perisingkaran gigi itu harus di antigen dulu gak sih? Dulu kan gitu. Ya. Harus ya dok. Ternyata sekarang semua pemeriksaan, apalagi namanya gigi kan beradu pandang itu memang harus diperiksa. Sedangkan di rumah sakit juga sekarang nemenin pasien juga harus di swab juga. Oke, banyak yang nanya. Ada lagi? Ayo tar dulu ya Bu ya. Tadi saya mengulas sedikit dari yang disampaikan oleh dokter mengenai apa tuh yang namanya IPA test. IPA test itu minimal 6 bulan ya dok ya, kita melakukannya 6 bulan bagi wanita yang sudah menikah, dan juga maksimal paling tidak setahun sekali. Nah terus yang memicu adalah kalau ibu-ibu di sini ada yang menikah muda, itu memicu kanker gitu ya, karena kalau nggak salah itu penyakit yang kematiannya yang tingkat kedua ya setelah jantung. Terus juga menikah muda, terus punya anak jaraknya terlalu dekat, itu juga dominan banget untuk penyakit itu. Terus gonta-ganti pasangan, hati-hati ya yang suka ganti pasangan, itu juga memicu. Tapi kalau yang halal sih ya enggak ya. Kalau yang dicurigai itulah yang, makanya saya bilang yuk kita lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ada Ibu LMK kita di sini. Nama sebelumnya saya tadi lupa mengenalkan ya RT yang baru. RT yang baru namanya Pak Heri. Ya, RT 5. Diri Pak. Ini Pak RT baru. Kalau itu Ibu RT baru, dia dulu emang Ibu RT juga, ibu rumah tangga. Sekarang Ibu ketua RT, langsung beliau menjadi RT-nya. Lalu yang sini saya sebutkan RT 2, baru tapi stok lama. Pak Ada. Pak Usin, itu yang paling ganteng yang gondrong. Nah itu Pak Usin, RT 3. Ya, ini lagi sesepuh kita nih, RT 9. Pak Uki, pasti udah kenal semua ya. Baik, sebelum kita dengarkan mungkin ada info yang berguna buat kita semua. Di sini ada Ibu LMK, kepada Ibu Lili Mahanani, silakan. Saya di sini mungkin sudah semua pada tahu ya, bahwa saya dulunya juga sebagai Bu RT, tapi karena sekarang saya tetap hadir di mana-mana karena saya adalah LMK dari RW 3. Saya nantinya ingin juga datang setiap kali ada arisan. Saya mohon kepada Bapak RT dan juga Ibu RT yang ada di sini, karena saya adalah kepanjangan dari masyarakat untuk laporan ke kelurahan. Jadi saya sebagai fasilitator sebetulnya. Cuman karena kemarin waktu saya terpilih masih ada pandemi, tidak ada tatap muka. Jadi sekarang setelah boleh, tolong izinkan saya untuk ikut datang kalau ada arisan. Daripada saya datangnya ke rumah ibu, satu RW berapa rumah. Kalau di RT saya bisa tahu kesulitan ibu apa, ininya ibu apa. Insya Allah kalau bisa saya selesaikan di situ, saya akan selesaikan. Tapi kalau saya nggak bisa, akan saya langsung ke kelurahan, ke Bu Vika, atau ke teman-teman saya yang ada di LMK. Kami ada sekretariat di basement, di basement di kelurahan. Ibu kalau umpama di jadwalnya itu mau ketemu kita untuk menyelesaikan masalah, kalau ibu langsung ke Pak Lurah, biasanya jadwal Pak Lurah tuh banyak, jadwalnya Bu Vika juga banyak. Silahkan datang ke kami dulu di LMK. LMK menangani semua RW. Jadi di sekretariat kami menerima semua RW. Jadi boleh ibu datang ke kami dulu, baru kami akan lapor ke Pak Lurah. Pak, tadi ada yang datang dari warga RT ini, RW sekian, masalahnya seperti ini. Jadi kalau kami bisa menyelesaikan di bawah, maksudnya di LMK, kami akan selesaikan. Jadi tidak perlu ketemu Pak Lurah atau ketemu Bu Vika. Tapi kalau nggak bisa, ya kami akan lapor ke Bu Vika ataupun ke Pak Lurah. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya, bahwa saya nanti pun di RT-RT saya minta, saya sebagai fasilitator, kalau saya nanti ada pengumuman, mungkin Bu RW ya, saya selama ini saya nggak pernah nge-sell kalau ada apa-apa, karena masih ada Pak RW, karena kami bermitra dengan Pak RW. Kalau
Pak RW sudah ngeser, untuk apa saya ngeser lagi? Jadi bukannya saya nggak mau ini, saya nggak mau ngelangkahin Pak RW. Terus terang itu, dan untuk saat ini mungkin kurang lebihnya saya cuman menerangkan itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi acara kita pada hari ini. PSN telah disampaikan tadi oleh Ibu Pika, Ibu Dokter dan Ibu LMK. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, berguna dan dipahami, tentunya dilaksanakan. Tadi sedikit saya menambahkan ya, bahwa PSN ini kata dokter kan tidak jumantiknya aja yang bekerja ya. Di sini juga ada dasawisma. Tolong dasawisma juga menjadi jumantik sendiri. Jadi tidak hanya jumantiknya aja mengeser gambar-gambar yang sedang melakukan PSN. Jadi warga binaan dari dasawisma juga tolong diarahkan untuk menjadi jumantik sendiri. Namanya Juman ya, jumantik sendiri, dan sudah ada link untuk masing-masing jumantik sendiri. Masing-masing warga binaan tolong mengisi link tersebut. Kalau nggak tahu linknya apa sih, tanya sama jumantiknya masing-masing. Sudah saya share di setiap minggu, saya ingatkan PSN, dan link tolong diisi sesuai dengan rumah yang ibu buat. Laporan PSN-nya apa? Misalkan 50, paling tidak 10 ibu ambil gambar ininya, warga binaannya dari jumantik yang ibu periksa rumahnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kerjasama itu, jadi tidak membebankan juga sama jumantiknya, karena ini kesehatan, bukan karena oh sama-sama dapat imbalan. Jangan begitu berpikirnya ya Bu ya. Jangan sama-sama dapat imbalan, tapi ini kebaikan kesehatan kita bersama. Jadi ada lagi katanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Benar ya? Mana nih, saya juga nggak tahu nih, ada ustazah di sini. Baik. Kiranya apa yang telah kita sampaikan, telah kita laksanakan pada hari ini, mulai dari Senin sampai Jumat di awal akhir pekan ini, mudah-mudahan berguna, dan apa yang kita programkan, kita rencanakan, insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Untuk itu marilah kita berdoa. Saya mohon kepada Bapak Anda untuk memimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang didoakan oleh ibu-ibu sekalian selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara, saya bukan Bu RW, saya Bu Deden. Kalau Bu Deden itu apa namanya? Itu abadi. Kalau RW kan enggak, suatu-waktu kan diganti. Jadi mendingan Bu Deden aja, jangan Bu RW. Ya. Bu Ati boleh, tapi kadang gini ya, saya biasa panggil Bu Deden, panggil Bu Ati, saya suka nggak nyaut. Padahal nama saya sendiri, aktenya ada ya. Itulah saking menyatunya nama suami sama saya. Iya, baik Ibu, saya mohon maaf apabila penyampaian saya ini kurang berkenan ataupun ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Kita hanya manusia biasa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وديم سلطانك. اللهم صل سلامة في الدين وعافية في الجسد وجادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونزة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.